Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan belajar pengajar kita. Baik, sebelum saya masuk ke ini, saya mau bertanya dulu. Suara dengan tampilan di layar bisa dilihat Bapak Ibu, anak-anak? Bisa Pak. Baik. Bisa. Saya tanya kabar dulu ya. Ini bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Bapak. Baik Bapak. Pembelajaran alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan barokah. Oleh karena itu silakan kepada Mas Yanti untuk memimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Mas Gandhi. Anak-anak, saya absen dulu ya. Mas Gandhi ada? Abrori ada? Hadir Bapak. Nah, baik. Anak sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu ini. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian iman kepada malaikat. Di antara kalian mungkin ada yang masih ingat tentang pengertian iman kepada malaikat? Masih Bapak. Iya. Bapak. Baik. Mungkin ada yang bisa membuktikan kalau masih ingat begitu? Ya Pak. Meyakini bahwasanya Allah telah menciptakan makhluknya yang bernama malaikat dari nur atau cahaya dan tidak memiliki hawa nafsu itu Bapak. Baik, bagus. Kasih tepuk tangan teman-teman anak-anak. Nah baik, ini sebelum masuk ke materi, saya ingin ngajak kalian ini. Jadi uji konsentrasi ya. Jadi sebelum saya jelaskan dulu ya. Ini ada angka 1 sampai 9. Jadi kalian bukan menghitung 1 sampai 9, tapi setiap angka genap jangan disebut angkanya. Kalian bisa menyebut Allahu Akbar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak Guru. Bisa Pak, bisa Pak, bisa. Kalian bisa melihat itu di layar. Siapa saja yang masuk pada angka genap, saya minta jangan menyebut angkanya, tapi menyebutkan Allahu Akbar. Baik, langsung saja bisa dimulai Mas Gandhi. Mas Gandhi mulai menghitung. 1. Halo. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 5. Ya baik. Nah, kita langsung ke materi. Tapi sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat malaikat. Yang kedua, siswa mampu menentukan dalil nakli tentang sifat malaikat.
Nah, yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat dengan baik. Sebelum saya tampilkan materi, monggo anak-anak kalian bentuk kelompok dulu. Jadi dibentuk kelompok, ya mungkin karena 9 ini dijadikan 3 kelompok. Monggo dipilih dulu temannya. Saya kasih waktu 5 menit. Baik, sudah ya. Kalau sudah, kita masuk ke materi. Materi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama, sifat malaikat itu adalah selalu patuh kepada Allah, jadi tidak pernah ingkar. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendaknya Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih. Terakhir, yang ketujuh, malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Nah, tugas anak-anak dari sifat-sifat ini, anak-anak yang sudah berbagi menjadi 3 kelompok ini mencari dalil nakli tentang sifat-sifat malaikat. Kelompok yang pertama itu cari dalil tentang bahwa malaikat itu selalu taat. Yang kedua, malaikat bisa berubah wujud. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Itu tugas yang kelompok 1. Untuk memudahkan, saya sudah tampilkan ini surat-surat atau ayat yang akan dicari dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kelompok kedua bisa mencari dalil tentang bahwa malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kedua, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada malaikat. Ini tugas yang kelompok 2. Untuk yang kelompok 3, yang nomor 6 dengan nomor 7, yaitu malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih. Kemudian yang tugas kedua, malaikat senantiasa mendoakan orang-orang beriman. Nah, anak-anak bisa dipahami dari setiap kelompok? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kalau Bisa. sudah mengerti, anak-anak bisa silakan mencari di Al-Quran ataupun di internet ataupun di mana, yang penting menemukan surat yang dimaksud. Dan saya laporkan ini untuk memudahkan kalian untuk cari. Jadi saya kasih waktu 15 menit ya. Iya, Pak. Siap, Bapak. Sudah, anak-anak? Baik. Kalau sudah, monggo kelompok 1 mungkin, atau kelompok 2, kelompok 3 silakan, terserah yang mau maju duluan untuk presentasi. Saya, Pak. Bapak dari Ini kelompok Saya mana? dulu, Bapak. Kelompok 3 ya. Ya, saya kelompok 3, Pak. Ya, silakan Mas Taufik. Dari diskusi kelompok 3, kita dapat mengetahui tadi materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Yang pertama di situ adalah malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih. Itu ada pada surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian poin yang kedua adalah malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Itu terdapat dalam surat Al-Ghafir ayat 7. Itu Pak dari kelompok 3. Oke. Bisa dibacakan satu ayat saja Mas Taufik? Bisa? Bisa Pak, bisa. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina inda rabbika la yastaghbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 206.
Terima kasih Mas Taufik. Betul sekali ya anak-anak. Kasih tepuk tangan dulu sama Mas Taufik. Nah, silakan duduk Mas Taufik. Dari kelompok 2, silakan kalau mau maju. Ya Bapak, saya Bapak mewakili Bapak. Siap. Ayo, Mas Abror. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Abrori. Nah, dari kelompok 2, ya, kami mempresentasikan bahwasanya malaikat itu tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya. Hal itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 9. Di sana dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, yang artinya dan kemampuannya lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula rasa letih. Terima kasih Bapak. Itu dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok 1 juga mau maju. Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang dalil nakli tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama yaitu malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat dan melaksanakan perintah Allah. Di sini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, malaikat dapat berubah bentuk. Dijelaskan dalam surah Hud ayat 70. Dan yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Di sini juga dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 27 sampai 28. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan anak-anak. Alhamdulillah ini sudah selesai presentasi semua. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 2 terkait dengan materi kita hari ini. Saya Bapak, Silakan. saya mau bertanya kepada kelompok 1. Iya. Pertanyaannya, kenapa malaikat selalu patuh kepada Allah? Itu saja. Langsung saya jawab ya Bapak. Iya, silakan. Kelompok 1. Karena malaikat itu hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu jawabannya Bu, Mbak Iro. Ya, Bapak. Cukup. Nah, baik. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Saya Pak Guru. Saya Ya, mau tanya. Silakan, Mas Taufik. Tadi Pak Guru kan menjelaskan apa itu tadi? Malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih. Nggih. Ya, Berarti manusia sama malaikat itu kalau untuk ketaatan ibadah itu kira-kira taatan yang mana? Kemudian kalau melihat dari penjelasan itu tadi, berarti malaikat itu lebih sempurna dari manusia. Apakah seperti itu Pak Guru? baik. Sudah, Mas Taufik? Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ini, bagus ya. Tapi sebelum saya jawab, mungkin di antara teman-temannya ada yang mau menjawab untuk mewakili saya?
Ada ya? Baik, kalau ada saya langsung menjawab. Malaikat itu, kenapa malaikat itu selalu bertasbih, ibadahnya luar biasa? Karena memang malaikat itu hanya bisa melakukan satu apa yang ditugaskan oleh Allah. Jadi misal, malaikat itu diperintahkan untuk bertasbih. Sampai kiamat pun dia akan bertasbih. Jadi dia tidak bisa mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, tidak bisa. Jadi malaikat itu hanya bisa melakukan satu perintah saja. Adapun apakah lebih sempurna dengan manusia? Bisa jadi tidak. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan manusia yang juga termasuk orang soleh, apalagi dibandingkan dengan Nabi, maka malaikat tidak ada apa-apanya. Jadi lebih sempurna manusia. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Taufik. Oh Mas, ya. belum puas? Sudah Pak, sudah Pak. Baik. Yang lain mau bertanya lagi? Mungkin ada, silakan. Baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya Bapak, Ya, silakan. kesimpulannya adalah malaikat adalah spirit yang diperintahkan Allah untuk mengurusi urusan tertentu. Malaikat sama dengan manusia dan jin, yaitu sama-sama makhluk Allah. Bedanya, malaikat selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah ingkar. Sedangkan manusia kadang-kadang patuh dan kadang-kadang ingkar. Dan setan selalu ingkar. Kesimpulannya, Baik, terima kasih Mbak Iro. Jadi saya sekedar menambahkan ya, iman kepada malaikat ini adalah rukun iman yang kedua. Artinya setiap orang Islam wajib mengimani tentang keberadaan malaikat. Nah, itu saja anak-anakku sekalian. Sebelum saya tutup, saya punya kuis ini. Bisa dijawab bareng-bareng ataupun siapa saja yang mau menjawab satu-satu terserah. Baik. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib diciptakan dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat tertentu adalah Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. silakan. Malaikat. Oh, mantap. Sip. Luar biasa. Berarti kalian sudah paham ya? Baik. Sudah Pak, sudah Pak. Kalian jawab yakin saja. Kalau tidak yakin, bilang tidak. Baik. Apakah malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah? Yakin? Yakin Bapak. Mantap. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yakin apa Yakin. tidak? Yakin? Yakin. Baik. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yakin? Yakin. Yakinnya Bapak. Yakin. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yakin? Yakin. Oke. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Yakin ya? Yakin. Yakin? Yang keenam, malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih. Yakin? Yakin. Bapak. Yakin. Oke. Yakin? Yang terakhir, malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Yakin? Yakin. Ya. Baik. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham betul ya. Mudah-mudahan apa yang dapat hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin bisa dipimpin berdoa oleh ketua kelas Mas Gandhi, monggo dipimpin. Mas Gandhi. Teman-teman, sebelum
kita akhiri. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Tahu ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum saya akhiri, pesan dari saya, jangan malas untuk belajar karena ini harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Anak muda yang malas belajar tidak pantas untuk masa depan yang baik. Sukses hanya bisa diraih melalui gigi belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang sukses. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdika wa astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rohidi sudah melaksanakan praktek pertama ya. Mungkin untuk pertama yang memberikan masukan, monggo Pak Nidom, saya persilahkan untuk memberikan review, masukan atau kritikan, monggo. Terima kasih Pak Rohidi, ya cukup menarik ya pembelajarannya. Dari pembukaan, inti dan penutup ini sudah cukup lengkap. Namun ketika pembukaan tadi ada uji konsentrasi ya. Itu Ya. kalau umpama dilaksanakan secara luring mungkin akan lebih baik gitu ya. Sehingga untuk menyebutkan bisa cepat, ya suaranya bisa langsung tertangkap. Karena ini daring, jadi kayaknya enggak begitu berhasil tadi itu untuk tepat, uji konsentrasi. Kemudian pembukaan lengkap sudah ya. Ini menyampaikan tujuan sudah, terus menyampaikan garis besar pembelajaran sudah. Kemudian masuk pada inti, ya ini karena muridnya ini kayaknya pintar-pintar ini muridnya Pak Rasidi ini, ya pintar-pintar semua, ya. Baca Al-Qur'annya fase-fase semua. Iya. Jadi ketika muridnya pintar, gurunya harus lebih pintar dari muridnya ya. Ini khawatir apa kalau ada pertanyaan yang yang kira-kira membutuhkan penalaran, gurunya akan bisa menjawab. Ini saya kira tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Rasidi, ini betul-betul sudah. Nah, memang ini tingkat tingkat SMP apa SMA ini? SMP saya Pak. SMP ya. Ini sudah kelihatan antaranya SD dan SMP ya. Ini pembelajarannya sudah kelihatan. Jadi Pak Rasidi berhasil menyampaikan pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi ya dari SD. Ini sudah baik. Kemudian diskusi tadi, karena muridnya pintar-pintar ya, menyampaikan presentasi juga baik ya. Kemudian dievaluasi juga begitu. Ini tadi sudah disampaikan evaluasinya dengan baik. Saya kira itu ya Pak Rasidi cukup baik. Siap. Terima kasih. Ini bagaikan Pak Abrori kemarin, memang ini batasnya jadi kiai. Terlalu disegani. Terlalu disegani itu istilahnya apa itu? Terlalu disegani ya. Jadi muridnya itu segan dan hormat begitu. Pak Rohidi karismatik, Pak. Ya.
Saya kira itu Pak, ya. Monggo. Oke, terima kasih atas masukan dan review dari Pak Nidom selaku guru pamong. Kalau saya sependapat ya, secara umum sependapat dengan Pak Nidom, mulai awal sampai akhir kegiatannya muncul semua. Cuman begini, saya kasih masukan, kritikan. Di kegiatan evaluasi itu semuanya itu jawabannya yakin semua. Ya kan, tidak ada jawaban yang tidak yakin. Artinya yang benar ketika jawab tidak itu benar. Misalnya gini pernyataannya, malaikat memiliki nafsu seperti manusia, mesti jawabannya kan tidak yakin, itu tidak ada, ya. Nah, kalau itu menjodohkan atau iya tidak, ya, jenis jawaban iya tidak, maka soalnya ya harus heterogen, ya, harus seimbang. Yang yakin ya 5, yang tidak yakin ya 5, gitu ya, harusnya. Tadi itu kan yakin semua, jadi bisa ditebak itu jawabannya. Paling jawabannya ini yakin itu. Siap Pak. Dan tidak dimunculkan contoh jika siswa jawab yang salah itu munculnya gimana. Tidak ada kan? Apa karena siswanya terlalu pintar ini jadi betul semua gitu ya. Saya tadi itu mengharap, wah ini mungkin ada jawaban yang salah gitu ya. Gimana jawaban yang salah munculnya itu gimana? Apakah muncul bom gitu di layarnya gitu ya? Bom gitu ya, karena salah misalnya. Atau tonjokan gitu ya, animasi tonjokan misalnya karena salah. Nah, itu lebih menarik malahan. Jadi ketika jawabannya itu heterogen, itu masukan dari saya. Kalau medianya tadi sudah cukup baik ya, meskipun interaktifnya di kegiatan evaluasinya. Di awal-awal masih belum interaktif. Misalnya kasih video belum muncul, gambar belum muncul, lah itu kan anak SMP itu lebih seneng visual, lebih seneng gambar ketimbang tulisan sebenarnya. Jadi kan gitu ya. Mungkin itu dari saya tambahan untuk Pak. Terima kasih. Selebihnya cukup baik, keren ya. Terima kasih Pak.